Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Puspita Muhammad dari kelas A Gizi NPM 2141-0-2019. Di sini saya akan membawakan materi Karenisu dan diet pangan dari anemia. Apa sih itu anemia? Anemia adalah berkurangnya kadar eritrosit atau sel darah merah dan kadar hemoglobin atau Hb dalam setiap milimeter kubik darah dalam tubuh manusia. Hampir semua gangguan pada sistem peredaran darah disertai dengan anemia yang ditandai dengan warna kepucatan pada tubuh, penurunan kerja fisik, dan penurunan daya tahan tubuh menurut Nur Salam tahun 2010. Klasifikasi beserta penyebab pada anemia. Yang pertama ada anemia defisiensi zat besi. Anemia defisiensi besi ini terjadi karena tubuh kekurangan zat besi, sehingga jumlah dalam sel darah merah yang sehat berkurang dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Misalnya pada pendarahan, contohnya pada menstruasi. Yang kedua ada anemia megaloblastik. Ini anemia yang disebabkan oleh defisiensi asam folat. Jarang sekali karena defisiensi vitamin B12 ini, anemia ini sering ditemukan pada wanita yang jarang mengonsumsi sayuran hijau segar atau makanan dengan protein hewani tinggi. Yang ketiga ada anemia aplastik dan hipoplastik. Anemia ini yang disebabkan karena sumsum tulang belakang kurang mampu membuat sel-sel darah merah yang baru. Menurut Prawi Raharjo tahun 2009. Yang keempat ada hemolitik. Anemia ini yang disebabkan karena penghancuran sel darah merah berlangsung lebih cepat dari pembuatannya. Selanjutnya ada gejala timbul pada anemia. Menurut Handayani dan Haribowo tahun 2008, pada dasarnya gejala anemia timbul karena dua hal berikut. Yang pertama, anoksia organ target karena berkurangnya jumlah oksigen yang dapat dibawa oleh darah ke jaringan. Yang kedua, mekanisme kompensasi tubuh terhadap anemia. Ini contoh gambar dari gejala umum pada penderita anemia. Yang pertama adalah lemas dan cepat lelah. Yang kedua, sakit kepala dan pusing. Yang ketiga, kulit terlihat pucat dan kekuningan. Yang keempat, ada nyeri dada. Yang kelima, dingin di tangan dan di kaki. Yang terakhir, detak jantung tidak teratur. Dan sebenarnya masih banyak gejala umum yang dirasakan oleh penderita anemia. Selanjutnya, gejala khas pada penyakit anemia. Bukan gejala umum pada umumnya. Yang pertama, gejala khas pada anemia defisiensi besi. Ciri-cirinya itu gampang capek, kuku patah atau mudah rapuh, lidah bengkak atau sakit, mengidam sesuatu yang aneh, koilonsias, dan anemia ras. Yang kedua, gejala pada anemia megaloblastik. Yang pertama, sesak napas, mati rasa di setiap ujung tubuh, lidah membengkak, diare, dan mual, kram otot, kulit terlihat pucat, kehilangan nafsu makan, dan penurunan berat badan secara drastis. Jantung berdebar, tangan dan kaki tremor. Pada gejala yang ketiga, pada anemia hipoplastik dan aplastik. Yang pertama, kelelahan, sesak napas, denyut jantung yang cepat atau tidak teratur, kulit yang pucat, infeksi yang sering terjadi atau berulang, mudah mengalami lebam, pendarahan yang memanjang, ruam kulit, rasa pusing, dan nyeri kepala. Yang terakhir, gejala pada anemia hemolitik. Kulit terlihat pucat, sering pusing, tubuh cepat merasa lelah, demam, urin berwarna gelap. Bagian putih mata dan kulit menguning atau mengalami penyakit kuning. Perut juga terasa tidak nyaman karena terjadi pembesaran organ hati dan limfa. Jantung sering berdebar. Penyebab anemia ya pada umumnya itu kekurangan sel darah merah adalah penyebab anemia yang utama. Mengapa kondisi hal tersebut dapat terjadi? Yang pertama, tubuh tidak membentuk sel darah merah sesuai yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua, pendarahan dapat menyebabkan tubuh kehilangan banyak sel darah merah. Yang ketiga, tubuh menghancurkan sel darah merah. Faktor risiko lain dari penyebab anemia. Yang pertama adalah dari faktor keturunan. Yang kedua dari kurangnya asupan zat gizi. Yang ketiga penyakit dan gangguan usus serta operasi yang berkaitan dengan usus kecil. Yang keempat itu pendarahan menstruasi yang berlebihan. Yang kelima kehamilan. Dan yang terakhir penyakit kronis seperti penyakit kanker dan gagal ginjal. Efek dari penyebab penyakit anemia. Efek bagi tubuh yang pertama bisa gagal jantung. Yang kedua tubuh mudah lelah dan muka pucat. Yang ketiga gangguan pada paru-paru. Yang keempat kesulitan melakukan aktivitas akibat kelelahan. Yang kelima kesehatan reproduksi terganggu. Dan yang paling terakhir ini sangat mematikan yaitu kematian. Yang selanjutnya yaitu pencegahan anemia.
Yang pertama itu, tingkatkan asupan makanan yang mengandung banyak zat besi. Sumber makanan yang banyak mengandung zat besi, contohnya itu daging, ikan, kacang-kacangan, labu, sayur-sayuran hijau. Yang kedua itu, konsumsi makanan yang dapat meningkatkan produksi sel darah merah, seperti tomat, pisang, pepaya, dan wortel. Yang ketiga, batasi dan kurangi asupan makanan dan minuman yang dapat memperlambat penyerapan zat besi, seperti kopi dan teh yang mengandung kafein. Penanganan penyakit pada anemia. Jika mengalami anemia kekurangan zat besi dan vitamin, dapat diterapi dengan mengonsumsi suplemen yang mengandung zat besi dan multivitamin. Yang kedua, mengonsumsi obat sesuai dengan rekomendasi dari dokter. Yang ketiga, mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin dan mineral yang menunjang pembentukan sel darah merah sebagai pencegahan dan terapi anemia. Contohnya, pada zat besi, contohnya itu daging, sapi, kacang-kacangan, sayuran berwarna hijau gelap. Pada asam folat bisa buah-buahan, jus buah, sayuran berwarna hijau gelap, kacang-kacangan, dan makanan yang berasal dari gandum seperti roti, sereal, pasta, dan nasi. Ditambahin vitamin B12, misalnya bisa dari sapi, produk berasal dari susu juga bisa, produk berasal dari kedelai bisa, atau suplemen vitamin B12. Yang terakhir vitamin C. Pakai vitamin C misalnya ngambil dari buah sitrus, brokoli, tomat, melon, dan stroberi. Apabila sudah penyakit anemianya nggak bisa dicegah, bisa mendapatkan tindakan infusi darah. Nah, sekarang mengenai diet pangan anemia. Menurut Widya Karya Pangan dan Gizi tahun 1998 dalam Al-Matsir tahun 2002 menetapkan angka kecukupan zat besi untuk Indonesia pada dewasa perempuan adalah 14 sampai 26 mg. Kebutuhan kehamilan ibu hamil perlu penambahan 20 mg per hari. Kebutuhan zat besi ini dapat dipenuhi dengan mengonsumsi zat besi atau mengonsumsi bahan makanan yang cukup mengandung zat besi. Kebutuhan zat besi pada remaja putri pertumbuhan remaja pada keadaan fisiologis untuk tumbuh adalah 0,55 mg per hari dengan asumsi kehilangan basal 0,65 mg dan menstruasi 0,48 mg sehingga kebutuhan zat gizi sekitar 2,8 mg per hari menurut WHO tahun 2001. Tujuan diet pada orang yang penderita anemia yang pertama itu meningkatkan asupan makanan sumber zat besi atau Fe sehingga tidak terjadi anemia. Yang kedua itu mencapai dan mempertahankan tekanan darah normal. Yang ketiga mencapai dan mempertahankan tekanan BB, berat badan, dan status gizi yang optimal sehingga tidak terjadi malnutrisi. Yang keempat, memperbaiki pola makan yang salah. Yang kelima, mengurangi atau mencegah timbulnya faktor risiko lain seperti penyakit baru pada saat kehamilan atau setelah melahirkan. Yang keenam, memenuhi kebutuhan energi dan protein meningkat untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh. Nah, selanjutnya jenis-jenis diet. Macam diet dan indikasi pemberiannya. Diet tinggi kalori, tinggi protein diberikan kepada penderita. Yang pertama, gizi kurang atau defisiensi kalori, protein, dan anemia. Yang kedua, hipertiroid. Yang ketiga, sebelum dan sesudah operasi tertentu bila dapat menerima makanan lengkap. Yang keempat, baru sembuh dari penyakit dengan panas tinggi atau penyakit berlangsung lama dan telah dapat menerima makanan lengkap. Yang kelima, trauma, combustion, atau mengalami pendarahan lainnya. Yang keenam, hamil dan postpartum. Penata laksanaan pada penderita anemia. Yang pertama ada prinsip diet. Energi diberikan cukup, protein diberikan cukup, lemak yang diberikan cukup, karbohidrat yang diberikan cukup, vitamin C dan zat besi yang diberikan tinggi. Yang kedua ada syarat diet anemianya. Yang pertama itu energi sesuai kebutuhan yang diberikan. Berapa kilokalori yang diberikan. Yang kedua, protein tinggi 1,5 gram per kg, berat badannya itu sebesar 91,5 gram. Yang ketiga, lemak sedang diberikan 25%, yaitu sebesar 69.871 gram. Karbohidrat sesuai kebutuhan yang diberikan 380,13 gram. Yang kelima ada vitamin dan mineral, terutama dalam pemberian zat besi atau Fe, asam folat, dan vitamin B12 serta vitamin C. Nah, contohnya bentuk makanan yang bisa mudah dicerna. Terus frekuensi 3 kali makan
makanan utama dan 2 kali makanan seling. Selanjutnya, makanan yang dianjurkan dan yang tidak dianjurkan oleh pada penderita anemia. Makanan yang dianjurkan, contohnya makanan mengandung zat besi yang tadi sudah dijelaskan, karbohidrat, sumber vitamin C, dan tambahan suplemen zat besi. Contoh makanan yang tadi dianjurkan, contohnya makanan yang mengandung tanin. Tanin adalah zat alami yang ditemukan dalam banyak sumber makanan nabati seperti teh hitam dan teh hijau, kopi, anggur, sorghum, serta jagung. Minum kopi itu diketahui dapat menyebabkan penyerapan zat besi terhambat. Jadi disarankan hindari makanan yang mengandung tanin. Yang kedua itu makanan yang mengandung asam oksalat. Beberapa produk makanan yang mengandung asam oksalat diketahui dapat mengganggu penyerapan zat besi. Orang yang menderita anemia disarankan untuk menghindari semua makanan yang mengandung oksalat. Contohnya yang mengandung oksalat itu ada bayam, kacang tanah, dan coklat. Yang ketiga ada makanan yang mengandung gluten. Bagi kalian yang memiliki anemia dan penyakit celiak, secara bersamaan hindari makanan yang mengandung gluten. Bagi orang yang punya penderita itu, gluten dapat merusak lapisan dinding usus sehingga mencegah nutrisi seperti asam folat dan zat besi diserap oleh tubuh. Gluten umumnya ditemukan pada gandum hitam. Yang keempat ada resveratrol. Resveratrol ini memiliki sifat mencegah penyerapan zat besi yang dikonsumsi, baik dari bahan-bahan alami maupun suplemen yang kita konsumsi. Apabila Anda memiliki anemia defisiensi zat besi, sebaiknya diperhatikan sumber resveratrol yang perlu Anda hindari, yaitu contohnya raspberry, mulberry, dan blueberry. Yang terakhir, makanan yang mengandung fitat. Fitat atau pitik asid adalah zat yang ditemukan pada makanan tinggi serat, seperti beras merah. Fitat ini memiliki sifat yang menghambat penyerapan zat besi. Jadi menurut Linus Pauling Institute, 5-10 mg fitat saja sudah dapat menghambat penyerapan zat besi hingga 50%. Jadi sebaiknya pada penderita anemia, pada kelima makanan yang tadi dianjurkan jangan dikonsumsi. Yang selanjutnya ada kandungan dari beberapa makanan dalam 100 gram. Bisa dilihat kandungan zat besinya dalam per 100 gram pada di tabel. Terus yang selanjutnya itu ada contoh menu selingan, menu diet. Misalnya pagi nasi goreng, tahu lapis sayuran, telur ceplok, dan buah. Terus diselingkan oleh snack sebelum makan siang. Contohnya makan pisang gula merah. Dan menu siangnya itu bisa nasi, ikan kakap bakar, tempe goreng, sayur bening, dan buah. Lalu diselingkan lagi dari beberapa jam habis dari makan siang. Contohnya bisa banana smoothies. Dan yang terakhir menu makan malam itu bisa nasi, ayam goreng, sup, tahu, dan buah. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.